Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Di minggu pagi ini, mari kita belajar satu kebenaran yang seringkali disalah mengerti oleh sebagian teolog. Ya, dan itu sangat berdampak dalam hidup kita semua. Pengertian akan ini sangat menentukan bagaimana kita hidup. Untuk itu mari kita tundukkan kepala. Kita minta pencerahan juga yang dari Tuhan. Bapa di surga, ajari kami agar ketika kami membaca firman kebenaran-Mu, yaitu Alkitab, kami boleh mengerti dengan benar pengertian dan konteksnya. Agar hidup kami pun kami arahkan ke arah yang benar, sesuai dengan ajaran-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada satu pertanyaan yang harus dijawab oleh kita semua, bukan hanya para teolog. Mungkinkah manusia itu sempurna? Sebagian akan menjawab, gak bisa Pak. Kita kan manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan. Sebagian besar jawabnya begitu. Tidak mungkin Pak manusia sempurna. Apalagi kalau teologi Calvin. Tidak mungkin Pak manusia sudah rusak total. Memilih yang baik aja gak bisa begitu. Ya, banyak sekali yang begitu. Tapi coba kita perhatikan. Pada kesempatan ini, apa yang kitab suci katakan, faktanya bagaimana? Yang penting fakta, saudara. Sebab natur kebenaran yang pertama adalah sesuai fakta. Yang tidak sesuai fakta pasti salah. Meskipun itu sesuai tata bahasa, sesuai apapun. Tidak sesuai fakta itu salah. Oke. Pada umumnya manusia berasumsi bahwa manusia tidak dapat sempurna. Alasannya, yaitu tadi, manusia itu selalu buat salah Pak. Manusia biasa, berkodrat dosa. Hal ini, mengapa orang punya pengertian seperti ini, disebabkan oleh beberapa penyebab. Yang pertama ya, sebab yang pertama. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Yang pertama, orang yang membaca Alkitab ini tidak mengerti konteks. Hanya menafsir atau melakukan interpretasi berdasarkan tensesnya saja. Matius 5 ayat 48, saya bacakan ya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Ini adalah Alkitab terjemahan baru LAI. LAI menerjemahkan bahwa haruslah kamu sempurna. Artinya kalimat perintah. Bagaimana dengan terjemahan bahasa Inggris yang lain? Saya ambil salah satu saja ya. Terjemahan NIV. NIV terjemahnya begini. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Ini kalimat perintah ini. Be perfect. Kamu harus sempurna, sempurnalah kau, gitu. Be perfect. Di dalam teks asli Alkitab, kata to be atau be yang dipakai di sini, itu dipakai kata eimi. Bahasa Yunani Alkitab ya, eimi. Eimi ini bentuknya adalah verb, kata kerja. Future tense. Future tense itu artinya akan datang. Indikatif second person plural. Untuk orang kedua. Orang kedua jamak. Artinya kamu harus sempurna, kamunya itu jamak. Gitu ya. Nah, bentuk aslinya memang future. Betul. Tetapi perhatikan baik-baik. Jangan terjebak pada tense saja. Ya. Verb dalam bentuk future ini
mengakibatkan orang-orang yang tidak mengerti, menganggap bahwa ini bukan perintah Tuhan Yesus. Tapi ini pemberitahuan dari Tuhan Yesus bahwa kamu nanti akan sempurna. Sempurnanya di mana? Di surga. Begitu pengertian mereka. Ya. Dan ini akibatnya akan fatal. Kan setiap manusia itu hidupnya digerakkan oleh apa yang ia percayai, apa yang ia adopsi, ia konsumsi selama ini. Kalau ia tidak percaya manusia bisa sempurna, ia tidak percaya itu adalah perintah Tuhan Yesus, maka ia tidak akan melakukannya. Maka ia tidak akan berusaha untuk sempurna. Apalagi doktrinnya teologi Calvin. Keselamatan sudah ditentukan, nggak usah berusaha. Maka kalimat ini nggak pernah dibaca, pasti nggak pernah dibaca. Ya, makanya ada teolog tertentu yang bicara nanti sempurnanya manusia itu di surga, Pak. Gitu, ya. Nanti kita lihat. Ini menunjukkan bahwa mereka salah konteksnya. Mereka tidak mengerti konteksnya. Tuhan tidak pernah bercerita bahwa nanti ya kamu kalau di surga baru sempurna. Justru ini Tuhan sedang memerintahkan. Coba perhatikan, coba dibaca dari ayat 1 sampai 48 Matius 5 itu. Tuhan sedang menggiring, kasihlah musuhmu dan seterusnya. Jadi kamu harus sempurna ya. Seperti Bapakmu sempurna. Kan begitu. Nah, jadi salah konteks. Tidak mengerti gaya bahasa. Hanya mengerti bahwa ini bentuknya future, akan datang. Ya. Orang-orang ini tidak mengerti bahwa future tense, bentuk future ini dipakai untuk kalimat perintah sebenarnya. Gaya bahasa kalimat perintah. Ini yang tidak dimengerti. Inilah kalau orang belajarnya nanggung, udah nanggung, sombong lagi. Jadi begitu. Hal sederhana jadi nggak ngerti. Coba kita buktikan ya. Jika seseorang mengartikan Matius 5 ayat 48 ini sebagai future, nanti, maka, saya kasih contoh satu lagi. 1 Petrus 1 ayat 16. Coba kita baca ya. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, Bapak Ibu kalau baca ini kalimat perintah enggak? Atau ini nanti di surga kudusnya? Sebab kalau kita lihat teks aslinya, tensesnya ya, itu terjemahnya NIV-nya begini. Be holy because I am holy. Be. Ada to be lagi di situ. Itu teks aslinya sama tuh. Amy. Bentuk kata kerja future. Sama. Maka kalau diartikan yang tadi itu Matius 5:48 itu akan datang, maka ini juga dong. Oh, nanti kamu akan kudus di surga, bukan di bumi. Jadi semua perintah menjadi mentah dengan penjelasan itu. Dengan salah mengerti seperti itu. Error bukan? Inilah orang-orang yang tidak memperhatikan konteks. Mungkin ahli bahasa Yunani mengerti, tapi tidak mengerti konteks. Tidak ada gunanya sama sekali. Itu sama seperti kita mengerti bahasa Indonesia, bagus bahasa Indonesia kita. Alkitabnya pun bahasa Indonesia. Apakah lalu kita mengerti otomatis? Tidak. Jadi jangan merasa kalau sudah mengerti Yunani lalu mengerti, apalagi cuma memperhatikan tensesnya saja. Waduh, memalukan itu. Apalagi kalau disampaikan dengan sombong ya. Aduh, dunia ini kenapa begini ya? Sombong itu apa yang mau disombongkan? Sukses juga tidak hidupnya. Jadi gembala juga nggak ada yang mau ikut. Kok sombong ya? Kaya juga enggak. Pinter juga enggak. Berguna bagi banyak orang juga enggak. Malah ngerubah-ngerubah konteks Alkitab. Tuhan Yesus berkata begini loh. Tidak ada
satu iota pun akan berubah dari Alkitab. Orang yang menghilangkan satu iota pun, ia terkutuk loh. Ngubah-ngubah Alkitab. Ini Alkitabnya nggak dirubah sih, tapi artinya dirubah. Bapak Ibu bayangkan ya, Tuhan Yesus berkata begini, kamu harus sempurna loh ya. Orang lain berkata begini, manusia. Manusia nggak bisa sempurna, itu bukan kalimat perintah, itu nanti kamu sempurna di surga. Coba, itu setan bukan itu. Perintah Tuhan itu kalimatnya jelas, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dirubah, enggak itu future tense. Kudusnya nanti di surga. Di dunia kamu gak bisa kudus. Akibatnya orang gak berusaha hidup kudus. Oh gak usah berusaha, sudah selamat. Itu modusnya iblis itu. Setan. Ada amin semua ya. Jadi kita itu diperintah harus sempurna, harus kudus. Bisa atau tidak, lakukan. Semaksimal yang kita bisa. Sampai kita mati. Itu perintah Tuhan loh, jangan dilawan. Ya. Ini sederhana sebenarnya. Cuma anehnya banyak orang meskipun sekolah teologi nggak mengerti. Apalagi kalau ahli bahasa, mengerti bahasa sedikit lalu mengartikannya future tanpa memeriksa konteks yang lain. Yang benar adalah kitab suci sedang mengingatkan kita bahwa kita harus hidup kudus mulai sekarang. Bahwa kita harus melakukan kehendak Tuhan mulai sekarang. Bukan nanti, semuanya diganti nanti lagi. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mulai di bumi. Semuanya itu dimulai di bumi. Belajar hidup kudus, belajar kebenaran, tak bercacat, tak bercela, mulai sekarang. Bukan setelah mati baru disucikan. Itu adalah perintah dalam bentuk future. Kalimat Yunani future itu dipakai sebagai kalimat perintah hari ini dilakukannya, bukan nanti. Ya. Jangan salah, jangan picik pikirannya. Jangan dengarkan orang-orang yang ngawur kalau ngajar. Hidup cuma sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan dimanapun berada, saya berkali-kali mengatakan kan, hati-hati dengan apa yang kau lihat, kau dengar. Apalagi di zaman internet begini, setiap orang bisa membuat konten di sosial media, bisa khotbah, sembarangan, didengar baik-baik, kalau nggak sesuai Alkitab, diblokir saja, nggak usah dengerin selamanya. Kasih tahu teman-teman, yang itu jangan didengar. Mau di pihak Tuhan atau di pihak setan? Kalau di pihak Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan. Yang benar forward ke seluruh dunia. Yang tidak benar diblokir. Jangan ikut menyebarkan ajaran yang dari setan. Itu enggak dari setan Pak, dari Alkitab. Ya, tapi dirubah konteksnya. Dirubah konteksnya enggak menjadi sesuai yang Tuhan inginkan. Berubah pengertiannya. Itu sebab yang pertama. Mengerti sih, bahasa Yunani mengerti, tata bahasanya, grammarnya mengerti. Tapi tidak memperhatikan konteks. Dan satu lagi, pengetahuan Yunaninya belum nyampe, baru kenal. Dia pikir kalau bisa bahasa Yunani lalu pinter. Enggak juga. Harus belajar sastra, gaya bahasa, konteksnya. Amin ya. Faktor yang kedua, mengapa orang berpikir dirinya enggak bisa sempurna? Yang kedua, karena memakai pikirannya sendiri. Bahwa manusia itu gak bisa sempurna. Itu pakai pikiran dia itu. Gak pakai pikiran Tuhan. Aku gak bisa sempurna. Belum dicoba sudah ngomong tidak bisa.
orang itu tidak mau mendengar perintah Tuhan Yesus. Padahal ini kata-kata Tuhan Yesus langsung. Nah, orang semacam ini biasanya suka pilih-pilih ayat. Dia pilih ayat dari perjanjian lama lebih banyak pasti. Karena maunya berkat fisik. Nanti perjanjian baru dipilih ayat-ayat yang enak didengar. Ayat-ayat yang seperti ini diartikan lain. Itu penyebab utamanya. Yang kedua. Kalau seseorang pilih-pilih ayat, ya dia nggak berhasil menangkap seluruh isi Alkitab. Dia akan pasti sampai kepada kesimpulan yang tidak Alkitabiah. Tapi ayatiah, hanya beberapa ayat yang dipakai. Karena pilih-pilih. Ya, amin ya. Itu adalah penyebab kedua. Mengapa orang merasa tidak bisa sempurna. Pakai pikirannya sendiri. Dan itu belajar dari Alkitabnya nggak menyeluruh, cuma ayat-ayat tertentu. Yang ketiga sebabnya. Mengapa orang percaya bahwa dirinya tidak bisa sempurna? Yang ketiga, orang itu tidak mengerti arti dari sempurna itu apa. Gak mengerti. Akibatnya dia merasa bahwa tidak mungkin bisa jadi sempurna. Banyak para ahli gak mengerti, makanya kesimpulannya gak bisa sempurna. Gitu. Dengarkan baik-baik. Ya. Sebenarnya kalau kita teliti membaca Alkitab, maka kita tahu maksudnya. Cuma butuh ketelitian. Ya. Jadi kalau tidak mengerti arti sempurna, maka mereka mengatakan aku gak bisa sempurna. Karena pengertian sempurnanya pasti beda dengan yang dimaksud oleh Alkitab. Ya. Mungkin dalam bayangan orang-orang yang tidak setuju bahwa manusia bisa sempurna itu adalah kalau manusia itu bisa terbang. Kalau manusia itu bisa kebal, superhero. Kalau manusia itu bisa berjalan di atas air seperti Yesus, baru itu sempurna. Kalau manusia itu bisa menembus tembok seperti Tuhan Yesus, baru sempurna. Atau bagaimana bayangan kau tentang sempurna? Ada orang yang mengatakan, gak bisa Pak. Saya tanya ke dia, kenapa gak bisa? Ya memang gak bisa. Sempurna itu apa sih saya tanya. Gak bisa jawab dia. Gak bisa jawab tapi ngomong gak bisa sempurna. Nah ini orang yang tidak bertanggung jawab tuh begitu. Mestinya bisa gak ya? Harus mengerti dulu apa itu sempurna. Bener gak? Iya dong. Gak mengerti tapi ngomong menyimpulkan sesuatu ya gak bisa. Itu namanya asal bunyi. Yang dimaksud oleh Alkitab ini bukan begini. Kamu harus sempurna, kita harus sempurna. Menjadi seperti Bapa, sempurnanya seperti Bapa sempurnanya. Bukan itu maksud Alkitab. Manusia sampai kapanpun gak bisa mencapai kesempurnaan yang Bapa punya. Atau gak usah Bapa ya, Tuhan Yesus saja kita gak bisa mencapai kesucian yang Tuhan Yesus miliki. Gak bisa. Apa dong yang dimaksud Alkitab? Yang dimaksud Alkitab tuh begini loh. Bapakmu itu sempurna. Kamu harus sempurna juga. Itu yang dimaksud Alkitab. Bapa kita di surga sempurna sebagai Bapa di surga. Tuhan Yesus sempurna sebagai Tuhan Yesus. Kita harus sempurna sebagai manusia ciptaan yang menjadi anak-anak Allah. Harus sempurna. Sempurnanya di situ. Apakah setiap orang sama sempurnanya? Tidak, beda. Yang diberi banyak dituntut banyak. Apakah seorang anak kecil dituntut sempurna seperti umur kita? Tidak. Setiap umur fisik berbeda-beda tuntutannya sempurna itu. Kalau anak SD kelas 3 sudah bisa hitung-hitungan kali-kalian, itu sempurna nggak? Sempurna. Sempurna di kelasnya itu. Kalau anak kelas 3 SD tambah-tambah 1 tambah 1 aja nggak bisa. Nah itu baru nggak sempurna, itu cacat bahkan. Sempurna itu ada tingkatannya, tergantung dari umur rohani juga.
Yang bisa dipercaya ditambah-tambahkan bahkan. Kesempurnaannya bisa naik lagi. Amin, Bapak Ibu. Jadi bukannya nembus tembok, jalan di atas air. Bukan. Yang dimaksud oleh ayat ini, Alkitab ini, Matius 5 ayat 48, Tuhan memberikan pendahuluan di awal-awal. Salah satunya kasihlah musuhmu. Itu sempurna, kalau orang bisa mengasihi musuh itu sempurna. Dalam hal mengasihi musuh itu sempurna. Kalau orang menguasai lidahnya, itu sempurna. Loh, Alkitab yang bicara, bukan saya. Kalau seseorang menguasai lidahnya, berarti ia bisa menguasai seluruh tubuhnya. Kalau orang tidak bisa menguasai lidahnya, sembarangan, dalam segala hal dia sembarangan, pasti. Ini menurut Alkitab loh. Ya. Makanya orang kalau pengertian tentang sempurnanya salah, ya dia berkesimpulan nggak bisa sempurna. Kesempurnaan itu dalam segala hal. Baik makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan untuk Tuhan. Kalau bicara, kita nggak pernah loh melukai orang. Kita bicaranya benar. Santun juga. Bisa menguasai lidahnya. Itu sempurna. Dalam hal lidah, tapi dalam hal lain belum tentu. Makanya kita harus berusaha menyempurnakan diri. Belajar sama Injil yang murni. Belajar dengan Tuhan Yesus. Contoh, kasih musuhmu. Aduh Tuhan, susah Tuhan mengasihi musuh. Aduh, tapi aku mau belajar. Akhirnya bisa mengasihi musuh, sempurna di bidang itu. Tapi ada bidang lain lagi. Kamu harus menghormati orang tuamu. Kita hormat gak terhadap orang tua? Hormat, sempurna. Terhadap hukum, hormatilah orang tuamu. Nangkep ya maksudnya ya? Jangan berdusta. Enggak, aku gak pernah berdusta Tuhan. Bagus, sempurna dalam bidang itu. Tapi ada yang lain lagi, masih banyak. Artinya apa? Artinya seluruh sisi kehidupan kita, dalam seluruh hidup kita ini, satu persatu harus mulai kita sempurnakan. Gak bisa langsung, gak mungkin instan juga, tapi satu persatu harus kita sempurnakan. Jangan berbuat salah. Hiduplah tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Waduh, aku itu pelit Tuhan. Nah itu cacat tuh. Itu cacat, gak sempurna. Setelah mendengar firman Tuhan, ia harus menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Oke Tuhan. Nah, pelitnya hilang, sembuh. Sekarang menjadi berkat. Itu sempurna dalam hal menjadi berkat. Bapak Ibu mengerti ya maksud saya ya? Jadi mungkin gak sempurna? Sangat mungkin. Meskipun butuh waktu panjang. Minimal satu persatu kita sempurnakan. Gak bisa langsung semua tentunya. Satu persatu. Karena ini adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Bukan kita ngarang-ngarang sendiri. Ini perintah Tuhan loh. Semua itu perintah Tuhan loh. Kamu harus sempurna. Bapa di surga itu sempurna. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu perintah hari ini. Berlaku untuk kita semua. Jadi sempurna itu menjadi manusia yang berkualitas di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita menjadi seperti Tuhan Yesus kualitasnya, bukan. Kalau Bapa itu sempurna, Tuhan Yesus sempurna, maka kita harus belajar sempurna. Sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus tidak mungkin memerintahkan manusia kalau itu tidak mungkin dilakukan. Jadi bisa sempurna, bisa karena itu perintah Tuhan. Ya. Jadi bukan memiliki gini loh, sempurna seperti Bapakmu itu bukan gini. Bapak di surga itu sempurnanya maha tahu, maha sempurna, maha segalanya. Kita disuruh jadi maha tahu ya nggak mungkin, bukan itu. Makanya banyak orang nggak ngerti, salah mengerti. Oh Bapak di surga itu maha kuasa, maha sempurna, maha adil.
kita disuruh seperti itu, ya nggak bisa kalau itu. Perintah Tuhan Yesus bukan itu. Perintah Tuhan Yesus, Bapa di surga itu sempurna loh, kamu juga harus sempurna sebagai anaknya. Bukan sebagai Bapa, sebagai anak, yaitu ciptaan. Dengan kondisimu hari ini, dengan talenta yang ada padamu ini. Begitu ya, mengerti ya? Jadi yang dimaksud oleh Alkitab itu, kita harus sempurna sebagai anak-anak Bapa. Itu pun setiap kita berbeda, yang diberi banyak dituntut banyak. Kan jadi jelas. Nah, Matius 5 ayat 48. Di situ dipakai kata teleioi. Dari akar kata teleios. Apa artinya? Artinya to meeting the highest standard. Mencapai standar tertinggi. Kamu harus mencapai standar tertinggi yang kau bisa. Kita harus mencapai kesucian setinggi mungkin yang kita bisa. Tuhan sedang memotivasi kita. Ayo. Bagi manusia mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan sedang memotivasi kita. Artinya apa? Rupanya Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Supaya kita mendapat kekuatan dipimpin olehnya. Menuju kesempurnaan. Ada amin? Arti yang penjelasan lain lagi ya. Kalau tadi to meeting the highest standard. Yang kedua to being mature. Jadi rupanya kamu harus dewasa gitu loh. Bukan sempurna terbang atau apa, bukan. Kamu harus dewasa, mature, matang. Full ground. Kamu harus tumbuh lengkap sebagai manusia seutuhnya. Apalagi? Perfect. Perfect, oke, sempurna. Fully developed. Kamu harus manusia yang berkembang secara penuh menjadi manusia Allah. Itu yang dimaksud. Without defect or blemish. Tak bercacat, tak bercela. Tuhan memerintahkan agar kita sempurna. Agar kita dewasa. Agar kita matang. Agar kita mencapai standar tertinggi yang bisa kita capai. Itu maksudnya. Amin ya semua ya. Dengan demikian kita tahu bahwa ini perintah Tuhan untuk dilakukan hari ini, saat ini juga dimulai prosesnya. Kan tidak bisa langsung instan. Dimulai satu persatu kita sempurnakan karakter kita, kodrat kita. Sehingga akhirnya sempurna. Ya. Kita baca Yakobus 3 ayat 2. Yakobus pasal 3 ayatnya yang kedua. Saya bacakan ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kalau orang dimulai dari perkataan saja Bapak Ibu. Banyak orang mulutnya itu bocor. Sana sini cerita, yang gak perlu cerita diceritain, yang gak ada diceritakan, bikin hoax. Kebenaran dibulak-balik, fakta dengan mulut. Itu penyebabnya orang tidak bisa sempurna. Coba kita kendalikan dulu lidah kita. Supaya kita bisa sempurna. Ya. Di Yakobus 3 ayat 2 ini ayat yang bagus untuk kita. Jadi kalau orang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Jadi dengan demikian sempurna itu mungkin, bukan tidak mungkin. Achievable, bisa dicapai. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kita agar sempurna. Tentu saja kita tidak bisa sempurna atas usaha kita sendiri. Itulah sebabnya Roh Kudus ditaruh dalam diri kita.
Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kan begitu. Ya. Tapi bagaimana seseorang bisa sempurna? Caranya bagaimana? Sebenarnya seluruh Alkitab menuntun kita agar kita sempurna. Masalahnya manusia itu malas baca Alkitab. Kalau enggak bacanya cepet-cepet, enggak ngerti. Padahal semua sudah tertulis. Ya. Coba kita baca Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Ini adalah kisah seorang muda. Nanti dibacanya dari ayat 16 sampai 26. Ini adalah kisah seorang muda yang menjumpai Yesus. Ya, dia berkata gini, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan jelaskan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu 10 firman itu. Lalu orang ini berkata, orang muda ini, "Sudah guru." Tapi orang muda ini nantangin Tuhan, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Begitu. Dijawab sama Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Sebenarnya kalau orang muda ini melakukan itu hari itu, wah, dia ikut Tuhan Yesus, selamat ya. Tapi orang muda ini ketika mendengar hal itu, orang muda ini mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi inilah yang menghalangi orang muda ini. Karena banyak hartanya. Tuhan melakukan hal ini kepada orang muda ini karena Tuhan tahu ia terikat pada mamon itu. Tetapi kepada yang lain tidak melakukan hal yang sama, sebab mamon itu bisa digunakan juga untuk pekerjaan Tuhan. Jadi jangan tidak punya uang juga. Tapi kalau punya harus jadi berkat ya. Begitu. Ini jelas sekali loh bahwa kalau manusia bisa sempurna. Tapi mungkin butuh waktu dan mungkin sempurnanya beberapa hal. Belum semua ya. Dulu aku suka bohong Pak. Sekarang aku sudah tidak pernah bohong Tuhan. Dalam hal itu kamu sudah sempurna. Dalam hal itu kan masih ada banyak hal. Ya. Amin ya Bapak Ibu. Nah, Yakobus 2 ayat 22. Kalau mau sempurna ini. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kalau mau sempurna, jangan ngomong doang. Jangan ngomong tok. Lakukan kebenaran. Barulah itu sempurna. Iman yang cuma ada di pikiran itu sia-sia. Tapi iman yang sudah menjadi perbuatan, menjadi karakter, itulah iman yang sempurna. Amin ya. Oke, jadi sempurna ini dalam bidang apa? Ya semuanya. Soal makan minum, soal bicara, soal bergaul dengan sesama, soal memandang lawan jenis. Perhatikan, ya, jangan matanya jelalatan. Kalau sempurna matanya sopan, ya. Sempurna dalam berumah tangga. Berumah tangga, saya suka berantem Pak sama istri, sama suami. Ya itu wajar. Tapi bukan berarti lalu berantemnya dendam. Kalau dulu salah ya sekarang ke depan jangan buat lagi. Begitu loh maksudnya. Mumpung masih ada waktu. Dalam hal apa lagi Pak? Dalam hal bekerja. Dalam hal bisnis. Dalam hal apapun, usahakan menjadi sempurna, tak bercacat, tak bercela, bahkan itu semua menyenangkan Tuhan. Amin ya.
Jadi selagi kita masih hidup, mari kita lakukan bagian kita. Mari kita belajar kebenaran. Jangan sampai kita tertipu oleh ajaran yang salah. Tertipu nggak bisa sempurna. Kalau orang percaya bahwa dirinya nggak bisa sempurna, ya nggak bisa. Karena ia tidak akan berusaha sekuat tenaga. Tapi kalau orang percaya, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak bercacat, tidak bercela. Amin ya. Nah, dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dipimpin kepada seluruh kebenaran. Itulah sebabnya sangat mungkin. Sempurna itu sangat mungkin. Karena Roh Kudus yang memimpin kita. Yang mengatakan tidak bisa itu berarti tidak percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Teologi yang salah akan membuat manusia menjadi pasif. Akan membuat manusia menjadi mengarahkan pikirannya ke tempat lain. Akan membuat manusia menjadi tersesat. Kita harus tetap di dalam kebenaran, Bapak Ibu. Tetaplah di dalam firman-Nya. Karena itulah kalau kita tetap di dalam firman, artinya kita benar-benar adalah murid Tuhan Yesus. Dan kita akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ayo mulai sekarang ya. Mari kita lakukan, mari kita menyempurnakan diri satu persatu. Mulai dari cara bicara, makan, minum, apapun yang kita lakukan. Mari kita sempurnakan. Tak bercacat, tak bercela. Dan itu sangat mungkin dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau kita percaya, Tuhan akan jaga kita di dalam kebenaran. Pasti. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Sampai sempurna, Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah orang yang percaya oleh firman-Nya, yang taat dan melakukannya. Mari kita belajar menjadi manusia-manusia yang sempurna. Amin. Umat Tuhan, kekasih Tuhan dimanapun berada, ayo kita belajar dengan tekun. Ayo kita tidak mendengar khotbah-khotbah yang salah. Ya.
Sebab itu bukan hanya tidak memberkati, tapi meracuni pikiran. Amin ya. Bapak Ibu, kalau yang mendukung program ini, silahkan dibagikan firman kebenaran ini ke seluruh dunia. Agar jangan kita saja yang mengerti kebenaran. Ada amin ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diingatkan bahwa perintah Tuhan itu nyata. Bahwa kami harus sempurna, matang, dewasa, lengkap. Tidak bercacat, tidak bercelah. Kami percaya hal ini hampir mustahil Tuhan. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kami percaya kami bisa melakukannya. Meskipun butuh proses yang lama, yang panjang. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba ingin berdoa untuk umat-Mu dimanapun berada. Umat-Mu yang mendukung kebenaran firman-Mu. Engkau berkati mereka agar hidup sehat, umur panjang ada di dalam tangan Tuhan. Dan juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada, bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan berikan kesehatan, umur panjang, agar boleh belajar kebenaran dengan lengkap, dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.